Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Imania Rahmi Utami. Hai, saya Imania Rahmi Utami. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 15 Buru mata pelajaran IPA. Saya mempunyai visi yaitu mewujudkan murid yang cakep. Selain itu, saya juga ingin menerapkan budaya positif di sekolah tempat saya bertugas. Berikut ini merupakan sesi berbagi konsep kunci budaya positif modal luring di SMP Negeri 15 Buru. Silakan menyaksikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini. Ini nanti ada berbagi dari Ibu Imania sebagai anak-anak tentang budaya positif. Jadi sebelum kita mulai Ibu Imania berbagi, terlebih dahulu dari Ibu. Ini kita berdoa terlebih dahulu. Akan dibacakan oleh Allah. Oke, untuk kita mulai kegiatan kita berdoa dalam hati ya. Berdoa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Berikutnya ada pendahuluan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu, dipersilakan. Selamat siang. Ini kita bisa bertemu sama-sama di ruang ini untuk mengikuti mungkin budaya positif ini dari mungkin dan Bapak Ibu sebelum kegiatan ini mulai mungkin Bapak Ibu ada sedikit arahan dari saya tentang mungkin terkait dengan kita punya kedisiplinan siswa maupun Bapak Ibu. Jadi mari kita ke depan lagi lebih baik lagi dari yang ini, dan mungkin mari kita sama-sama mengikuti kegiatan berbagi ini dari Ibu Niar supaya Bapak Ibu sama-sama ya, Ibu Niar kasih apa-apa yang sudah diberikan buat kita Bapak Ibu, mari kita sama-sama lihat dan kita ikuti, dan kalau bisa Bapak Ibu dilaksanakan ya. Ada imbas dari Ibu ini, bisa Bapak Ibu bisa langsung sudah berbagi langsung dilakukan kepada siswa supaya jangan sempat Bapak Ibu nanti bilang nanti dolo nanti tidak terlaksana. Mungkin ini kegiatan budaya positif yang ada mungkin di kalangan kita tadi Ibu ya, di kalangan SMP 12 Buru, SMP 15 Buru, untuk kita punya anak-anak ke depan nanti jangan kita tinggalkan budaya yang mungkin kita punya budaya di sini, tradisi di sini kita kembangkan lagi, jangan tinggalkan. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kegiatan berbagi ini dari dunia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berbagi tentang budaya positif ini, berikutnya kita simak penjelasan dari Ibu Imania tentang budaya positif di sekolah. Ibu Imania, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedikit berbagi apa yang sudah saya pelajari selama ini. Jadi ini masih di dalam program pendidikan guru bergerak ini saya masih
kemarin baru selesai mempelajari modul 1. Modul 1 yang terakhir itu adalah 1.4 di sini adalah budaya positif. Jadi budaya positif di sini intinya kita ingin bersama-sama, bukan saya sendiri, saya mengajak kita bersama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi agar di sekolah kita itu budaya-budaya yang negatif dihilangkan dan yang ada hanya positif saja. Budaya yang positif yang nanti akhirnya dari diri sendiri, dari diri anak itu sendiri, dari diri guru sendiri. Jadi atas kemauan sendiri terlebih dahulu, bukan dari faktor yang lain. Nah, ya di sini ada penjelasan ini Bapak Ibu pasti sudah tahu lah. Ya di sini saya ada penjelasannya next saja kayak gini sudah tahu semuanya. Nah di sini sebelumnya saya ingin membuat kesepakatan belajar dari ada 6 di sini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi atau sudah ini saja? Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti di sini semua bisa berpendapat, kita saling sharing saja berbagi. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, jika ada peserta yang berpendapat, yang lainnya mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat ketika dipersilahkan saja. Jadi tidak asal langsung ngomong-ngomong. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh dalam kegiatan, jadi aktif. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi dengan penuh semangat. Jadi kita harus semangat. Berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Selanjutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, lagi yang ketiga ya, memberi penghargaan. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang budaya positif. Ini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Pengembangan budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu berarti dari dalam diri. Jadi kalau intrinsik berarti motivasi yang ada di dalam diri. Kemudian dalam diri anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Jadi intinya itu kita ingin anak-anak kita yang ada di sekolah ini mempunyai tanggung jawab, punya budi pekerti luhur, dan punya akhlak yang mulia. Semua setuju kan kalau anak-anak seperti itu? Nah, semua guru pasti pengen seperti itu, tapi caranya bagaimana? Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit, ini ada hubungannya dengan, jadi budaya positif di sini berhubungan dengan filosofi pendidikan KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini bilang seperti ini, guru itu menuntun. Jadi kita sebagai guru kita harus menuntun anak-anak. Jadi kita hanya memfasilitasi saja, menuntun, membimbing. Nah itu sebagai guru. Kemudian mengembangkan murid berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhannya. Nah jadi murid itu punya bakat masing-masing pasti. Kemudian punya minat sendiri-sendiri. Ada yang suka musik, ada yang suka olahraga, ada yang suka membaca, dan lain-lain. Nah kemudian kebutuhannya sesuai kodratnya. Dia
butuh pengen diperhatikan, ada anak yang seperti itu. Ada anak yang butuh suka bicara, jadi dia butuh wadah untuk dia bisa bicara, bagaimana caranya. Kemudian di sini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, jadi sesuai dengan kodrat alam. Jadi kayak misal kita di pantai, jangan memberikan materi pelajaran di kayak misal materi pelajaran di materinya Jawa, tapi kita berada di Maluku, jadi itu nggak cocok. Jadi kayak misal pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia ada apa ya? Misal Tugu Monas. Nah, anak-anak nggak tahu Tugu Monas itu seperti apa, bagaimana bentuknya. Anak-anak yang tahu di sini mungkin apa ya? Tugu tani. Bisa diganti Tugu tani. Jadi di pelajaran bahasanya Tugu Monas berarti dengan Tugu tani yang ada di daerah sini. Jangan ambil yang di luarnya. Jadi kayak misal nanti di pelajaran ada kereta api, tapi di sini tidak ada kereta api. Nah, nggak mungkin kan? Kita anak-anak membayangkan saja, bukan melihat secara langsung. Jadi itu secara kodrat alam, kodrat zaman juga. Jadi anak-anak sekarang, zaman sekarang sama zaman dulu beda. Zaman dulu belum ada HP. Nah, salah satunya itu. Zaman sekarang anak kecil sudah pegang HP. Jadi informasi semua dari HP bisa. Tapi kita sebagai orang tua, kita harus membatasi juga. Jangan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk melihat HP tersebut. Nah, jadi intinya kodrat zaman di sini, guru atau orang tua harus tetap membatasi agar yang diambil anak itu bukan yang negatifnya, tapi yang positifnya. Kemudian nilai dan para guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak yang pertama itu mandiri. Jadi ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Nah, itu nilai guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menjadi guru penggerak, diusahakan menjadi seperti itu, yang nilai-nilai yang memiliki nilai ada 5 nilai. Jadi harus bisa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, sama berpihak pada murid. Intinya, utamanya berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru, utamanya adalah murid. Apapun murid, demi murid kan, melakukan pembelajaran demi murid. Sikap anak juga demi anak itu lebih baik. Kemudian ada peran penggerak itu jadi pemimpin pembelajaran. Jadi di dalam kelas kita sebagai guru pasti memimpin pembelajaran. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ada komunitas praktisi kita gerakan. Jadi kayak misal nanti kita bentuk komunitas praktisi ya bareng-bareng. Jadi kita nanti memilih siapa yang jadi ketuanya juga, ketua komunitas praktisi. Jadi di SMP 15 Guru ada komunitas praktisi di SMP 15 Guru, nanti kita beri nama sendiri. Jadi nanti di dalam komunitas itu bisa kita sharing-sharing, berbagi praktik baik yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu, bisa. Jadi nanti saling bergantian, nanti saling refleksi diri. Nah, nanti di dalam komunitas praktisi itu. Kemudian di sini ada menjadi coach. Menjadi coach itu berarti kayak membimbing guru lain atau membimbing anak-anak untuk melakukan perubahan. Jadi misal kayak kemarin, misal membuat soal penilaian semester ya, penilaian akhir semester. Ada guru yang tidak bisa, jadi ada guru yang mengajari. Nah, itu termasuk menjadi coach bagi guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kita ingin menggerakkan bersama biar bersatu lah. Jadi ingin bagaimana caranya, bisa susah cara pembelajaran ini biar lebih enak gimana. Nah, itu nanti berkolaborasi dengan guru lain. Kan dalam satu kelas itu misal pelajaran apa ya, misal IPA kan di kelas 7, 8, 9. Nah, misal kalau dulu di kelas
memajukan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu kepemimpinan murid. Kayak program OSIS. Nah, itu salah satunya. Itu untuk kepemimpinan murid. Jadi biar murid itu punya jiwa kepemimpinan dari sejak dini. Kemudian visinya, membuat visi dan prakarsa perubahan berdasarkan baca. Jadi kita di sekolah punya visi dan masing-masing guru diusahakan punya visi. Pasti punya kan? Visi masing-masing. Misal ingin memajukan sekolah atau ingin memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, atau ingin menanamkan profil belajar Pancasila pada diri murid. Nah, itu juga bisa. Nah, ini topik pada eksplorasi konsep di sini. Yang pertama, disiplin positif, nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga institusi. Nah, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma. Coba ini Bapak Ibu praktekkan. Di sini ada A dan B. Nah, Bapak Ibu bisa praktek langsung nggak? Atau cuma membayangkan saja? Praktek langsung. Kalau nggak ada kertas ya sudah. Anggap saja Bapak Ibu punya kertas. Nah, satu lembar kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Jadi Bapak Ibu sudah ada kan benda atau sesuatu yang berharga? Ada? Ada. Nah, dibayangkan saja, dituliskan dalam kertas, lalu silakan pegang kuat-kuat. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kuat-kuat, buatlah sebuah kepala. Nah, di dalam sini sudah ada benda tersebut, sudah ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian teman Anda, misalnya di sini guru lain atau orang lain, nah, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta memberikan benda tersebut. Nah, bisa dengan membujuk, merayu, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Coba ada yang mau coba ambil. Coba sini lah. Sama siapa ya? Sama Biasa. Mana cinta? Yang megang itu siapa? Saya. Oh, iya. Saya kan sebagai bapak. Coba Pak Abdil. Pak Abdil punya sesuatu yang berharga. Biasa mau rebut. Silakan direbut. Nah, bisa dengan bujuk, mengancam, menghardik, bisa merayu, bilang apa? Bisa memukau, mantap. Memukau. Kayu balok. Ayo apa? Bisa hunting, bisa pukul dan tes ya. Cium. Bisa. Bilang lagi, cium. Kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan. Cium. Nanti itu dikasih ilmu. Jadi mau dikasih apa ini? Mau dikasih apa? Coba kira-kira Sedikit. Saya kasih mobil. Bisa pakai pukul bisa. bisa juga dikebut. Ancam boleh. Kalau kamu tidak mau saya bunuh kamu. Oke. Mungkin dengan berat hati Anda kasih bisa. Berarti dikasih ya? Dikasih. Dikasih. Sebagian. Karena apa? Kenapa Pak dikasih? Karena
kasihan ya. Rayuannya mau. Bukan karena cinta, bukan karena cinta, karena kasihan. Berarti karena kasihan. Kasihan. Nah, coba. Jadi Pak Agus dikasih tetap nggak? Kasih sebagian aja. Kali coba Bu Elsa. Nah, Kalau ini saya pegang, coba kalau ini saya pegang. kalau diminta Pak Agus, Ini cewek baik hati, tidak sombong. Mantap sih kan? Boleh dikata-kata tuh? Ada kayak gombal, ancam. Pakai ancam. saya pakai diancam. Nanti bawa pisau. Iya. Saya masih di rumah saya punya. Menyuap Pak. Kalau terkait kita putih. Meja, boleh diminta yang dicekin konsultasi mau teman bicara. Bagaimana? Mengancam. Nah, lalu dirayu. Ingat tangan kau kan 100.000 nih kau. Kalau meja kasih. Menyuap berarti. Mau, betul boleh. Semua. Tambah Motor. Semua lagi, semua. Jadi dia dikasih apapun mau kan? Dia semua. Kalau kasih Hati boleh. Dikasih apa yang mau? kasih cinta boleh mau. Atau tetap nggak mau? Kasih jampi boleh mau. Atau tetap nggak mau? Siapa sesuatu? Kasih jampi. Jam Isi mau lagi. Berarti Sudah keras. kalau Pak Adil Kasih dia. dikasih tapi sebagian karena kasihan. Kasihan. Nah kalau biasa nggak akan mau. Kira-kira Pak Adil pegang apa? Tiga emas. Emas berharga. Kalau biasa apa yang berharga? Ya berharga di diri, di apa? Di diri atau di keluar atau apa? Yang paling berharga. Hati Elsa. Nah, kira-kira kalau Pak Abdul minta keluarganya mau nggak? Nggak. Nah, jadi kita akan kasih itu ketika dipaksa atau atas kemauan kita sendiri. Kemauan sendiri sudah tangan. Jadi kita akan memberikan benda tersebut kayak Pak Abdul tadi. Nah, memberikan kalau dia mau, kalau nggak mau, nggak mungkin tiba-tiba dipaksa meskipun bagaimanapun. Kalau biasa tadi, meskipun dipaksa bagaimanapun nggak akan memberikan karena keluarga itu yang paling berharga. Jadi setiap orang punya hal yang berharga di dirinya sendiri. Tinggal kita bagaimana caranya, apakah mau dengan dicintai atau apapun, mau atau tidak dipaksa. Nah, jadi ini perubahan paradigma. Oh, sebelumnya itu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu harus dari dalam diri kita sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Nah, intinya itu. Kemudian yang di sini paradigma teori kontrol. Jadi kita bisa mengontrol siapa kalau di sekolah. Nah, yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid itu hanya ilusi. Jadi guru itu hanya bisa menuntun saja, bukan mengontrol. Jadi guru bisa mengarahkan yang lebih baik, bukan kamu harus gini. Enggak. Hanya bisa menuntun saja. Membimbing juga. Kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini memberikan kritik ke orang lain, kemudian membuat orang tersebut merasa bersalah, itu bukan tidak bisa menguatkan karakter seseorang. Karena kalau kita mengkritik, membuat orang tersebut merasa bersalah, berarti itu dari luar, ya, bukan dari kemauan sendiri. Ya toh? Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu cuma omongan saja, tapi intinya adalah dari dalam diri sendiri. Apakah sudah ada motivasi di dalam diri sendiri untuk berubah?
seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini sih bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu tidak boleh memaksa. Jadi kita usahakan, kayak misal kita dipaksa, kita mau nggak mau, sama juga, sama halnya dengan anak-anak. Kalau anak-anak dipaksa juga nggak mau. Jadi bagaimana cara kita agar anak-anak itu mau? Jadi mungkin di kelas kita kasih menerangkan, lalu kasih tugas gitu saja. Anak-anak nggak mau. Kenapa? Soalnya misal mereka bosan di dalam kelas, atau mereka ingin yang pembelajaran yang pakai gerak-gerak kemana gitu. Jadi biar bervariasi lah. Jadi kita tidak boleh memaksa anak. Nah nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang benar itu yang sebelah kanan. Nah, ini responnya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kita tidak tahu perilaku buruk tersebut alasannya apa. Nah, pasti ada alasan kan? Misal anak salah, alasannya apa? Begitu. Atau anak tidak membawa buku, alasannya apa? Mungkin bukunya tidak punya kan? Orang tuanya tidak peduli kan? Kita harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum menyalahkan si anak tersebut. Nah, kemudian jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti punya tujuan. Jadi kayak anak berbuat kesalahan pasti punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, salah, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak bisa ikut-ikut. Dia ini hidup saya sendiri, gitu kan? Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, yang benar Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan yang tadi, kita tidak bisa dikontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan paksa kamu harus begini. Jadi yang benar adalah kita tanya ke anak tersebut, berkolaborasi. Nah, menanyakan pilihan baru, bagusnya bagaimana, seharusnya bagaimana, terus apa yang harus dilakukan. Nah, begitu. Kira-kira benar atau salah. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi bukan menang atau kalah, tapi menang. Model berpikirnya. Nah, ini disiplin positif teori kontrol pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang tadi itu berarti ada makna disiplin di situ. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi menjadi sesuatu yang kita inginkan dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian disiplin positif berikutnya adalah kontrol yang kedua, yang ini semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku pasti punya tujuan. Tujuannya ini ada teori motivasi yang di sini. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi anak-anak punya misal kenapa tidak masuk ke sekolah. Nah, bisa jadi anak tersebut menghindari hukuman. Karena kenapa tidak masuk ke kelas? Anak tersebut bisa jadi takut dihukum oleh guru. Nah, itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi kenapa anak tersebut melakukan
kamu mau disuruh ini? Biar dapat imbalan. Nah, begitu kan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan juga untuk menghargai dirinya sendiri, melakukan sesuai apa kehendaknya. Nah, kemudian di bawahnya yang di sini yang 1 dan 2 untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Kalau di sini tulisannya motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Berarti kalau menghindari hukuman akibat orang lain ya, ingin menghindari dari hukuman. Berarti hukuman kan dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Imbalan juga dari luar. Jadi itu juga faktor ekstrinsik. Nah, terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri berarti itu faktor sudah dari dalam diri atas kemauan diri sendiri gitu. Nah, yang berikutnya yang di sini disiplin di sini ini panah ke kanan juga. Ini juga motivasi intrinsik. Jadi jika seseorang sudah menanamkan dari dalam diri sendiri untuk disiplin itu, nah disiplin positif, mempunyai disiplin positif, jadi itu sudah dari dalam diri sendiri. Intinya ada dua, dari faktor dari luar dan faktor dari dalam. Bagusnya bagaimana? Faktor dari mana? Dari dalam diri. Jadi kita usahakan sebagai guru menerapkan agar anak-anak punya disiplin positif yang murni dari dalam diri sendiri. Kemudian ini ada model berpikir menang-menang, lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan budaya baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu bisa mengontrol murid, tapi posisinya macam-macam. Yang pertama ada guru yang penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi yang kedua itu merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Jadi temannya siswa. Jadi temannya murid kita. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi guru itu memantau murid bagaimana. Kemudian yang kelima manajer. Nah, jika Bapak Ibu sudah merasa menjadi guru yang kelima, manajer, berarti itu Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif dalam diri. Jika masih 1, 2, 3, 4, nah berarti nanti saya berharap lama-lamaan kita bisa merubah diri kita sendiri. Intinya perubahan itu dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, tidak ada perubahan dari luar. Jadi kita ingin membudayakan positif. Jadi di sekolah sini biar budayanya positif semuanya, tidak ada budaya yang negatif. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ini yang di bagian bawah dengan segitiga restitusi. Yaitu dengan yang pertama menstabilkan identitas. Nah, identitasnya distabilkan terlebih dahulu, nanti kita bahas lebih banyak lagi. Lalu yang kedua validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini nyambung sama yang sebelah kirinya, keyakinan kelas. Kemarin saya sudah buat keyakinan kelas. Ada di kelas 9 kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas ada anak-anak sendiri yang membuat. Jadi bersepakat dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak ada kata yang negatif. Semua kata-katanya positif. Nanti saya tunjukkan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kita pasti bertahan hidup juga. Jadi ada kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Nah, yang ketiga, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kayak misal siswa yang sibuk sendiri, muter-muter. Nah, itu mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, kurang diterima di rumahnya. Jadi kita harus paham juga kebutuhan siswa itu bagaimana. Kemudian
diterima orang lain. Begitu. Nah, apa makna disiplin? Jadi disiplina, jadi bahasa Latin disiplina artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Kemudian makna asal, nah ini dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah itu. Kemudian namun budaya kita, makna kata sikap telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu budayanya, dan itu kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa dengan yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi disiplin itu bukan dengan paksaan, bukan dengan rasa ketidaknyamanan, tapi dengan apa yang pencapaiannya, tujuannya apa gitu. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang menunjukkan tujuan mulia yang ingin dicapai. Itu nilai kebajikan. Jadi setiap orang memiliki nilai kebajikan. Nah ini ada nilai tersebut bersifat universal, lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini yang setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan seperti yang tadi itu. Pasti ada tujuannya. Tujuannya kenapa sih anak ini kok begini? Kenapa sih kok berbuat begini? Nah, itu pasti ada. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi dari nilai kebajikan yang ada tadi, nanti akan terbangun nilai intrinsik. Jadi yang ada di dalam diri sendiri, bukan dari luar. Jadi akan terbangun sendirinya. Jadi akibat dari kebiasaan yang baik gitu. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Gitu. Kalau anak tersebut sudah memiliki motivasi dari dalam diri, insya Allah akan melakukan tujuan yang mulia. Kemudian nilai kebajikan ini dicapai setiap anak kita dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu. Jadi yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini sudah mulai diterapkan di kurikulum yang merdeka. Jadi ini tujuannya biar anak-anak itu memiliki profil pelajar Pancasila yang baik dalam dirinya. Jadi pelan-pelan kita berusaha seperti itu. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu sudah tahu hukuman? Tahu hukuman? Tahu. Kalau penghargaan? Tahu. Restitusi? Belum. Nah, nanti kita bahas. Nah, di sini ya. Ini kalau yang pertama, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini motivasinya dari mana? Dari luar. Jadi akibat adanya hukuman, akibat adanya ketidaknyamanan. Jadi itu motivasi bukan dari dalam, dari luar, eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti itu dari luar. Misal ke sekolah, Bapak Ibu ke sekolah mengajar. Apa yang akan saya dapatkan jika saya mengajar terus? Nah, itu berarti kalau Bapak Ibu sudah beranggapan seperti itu, berarti Bapak Ibu motivasinya berasal dari luar. Nah, jika kita sudah berpikiran begitu, semoga nanti diubah menjadi faktor dari dalam diri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan
seperti ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, misal melakukan ada pelatihan. Saya akan jadi apa jika saya mengikuti pelatihan ini? Bukan apa yang akan saya dapatkan, bukan begitu. Tapi saya nanti bisa jadi seperti apa? Bisa ada perubahan apa di dalam diri kita sendiri nanti. Nah, itu berarti motivasi Dari internal, yaitu tujuan disiplin positif tadi. Nah, sekarang didukung oleh penghargaan. Bagaimana itu? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dari luar, jadi dorongannya dari faktor eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kayak misal diberi penghargaan apa ya? Kayak kelas buat taman dihias lebih bagus, siapa kelas yang bagus, nah, itu berarti nanti akan dapat hadiah begini. Berarti itu adalah faktor dari luar akibat penghargaan. Nah, ini nanti bisa pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang. Kalau tidak diberi hadiah lagi, kalau tidak diadakan lagi, nanti akan tidak dirawat, nanti akan rusak semuanya. Nah, berarti itu jangka pendek saja. Kemudian penghargaan itu menghukum. Maksudnya bagaimana? Jadi karena adanya diberi penghargaan, maka orang lain merasa terhukum. Misal ada juara satu, juara satunya ini, jadi juara duanya merasa terhukum. Kenapa kok yang juara satu itu? Nah, ada yang begitu kan? Ada. Jadi penghargaan itu bisa menghukum orang lain yang tidak dapat penghargaan. Misal orang lain yang nggak disebutkan namanya itu merasa terhukum. Makanya kalau sekarang kan tidak ada juara satu, juara dua, juara tiga dan seterusnya. Kenapa? Soalnya penghargaan itu bisa menghukum orang lain, merasa dirinya lebih rendah dari orang yang disebutkan tadi. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Gimana ini maksudnya? Ada yang bisa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi kayak sudah gimana ini? Oh, jadi gimana? Coba. Hah? Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kayak misal sudah dilakukan berkali-kali, dia malah salah, dia malah sudah diberi nilai 100, akhirnya dia atau diberi nilai 90 meskipun dia banyak salah, akhirnya mengurangi ketepatan dia begitu. Jadi dia banyak salahnya terus nggak apa-apa, nanti nilainya juga tetap bagus gitu. Terus penghargaan tidak efektif. Nah, ini tidak efektif juga penghargaan. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan, kayak misal iri dengki ke orang lain. Nah, itu karena adanya penghargaan. Nah, penghargaan itu juga bisa mengakibatkan dihukum. Nah, penghargaan bisa menurunkan kualitas seseorang. Misal sudah dibilang ini yang paling rajin, ini yang paling pintar, tapi dia menurunkan kualitas. Kan aku sudah yang paling rajin. Nah, jadi nggak usah rajin terus gitu. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Sudah diberi penghargaan, akhirnya dia tidak mau berkarya lagi gitu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dia sudah bersemangat, lalu diberi penghargaan, akhirnya semangatnya bisa kurang. Jadi akhirnya penghargaan tersebut menimbulkan motivasi dari luar begitu. Nah, ini coba saya mau dengar dari Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi. Beda ya? Kalau hukuman itu berarti menghukum siswa menimbulkan yang negatif. Kalau konsekuensi
jika begini maka akan begini. Konsekuensinya ini. Nah, lalu yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Titik. Karena terlambat ke sekolah apa? Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siswa disuruh menulis saya tidak akan terlambat itu 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman menulis. Hukuman. Coba ya nanti kita. Hukuman. Yang kedua dulu. Nanti kita lihat bareng. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Oh iya, konsekuensi. Lalu nanti kita lihat ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi siswa disuruh melepas sepatu seharian karena nggak pakai sepatu warna hitam. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Nah, ini jawabannya. Jadi, kalau mencatat 100 kali di dalam buku, kalau disuruh mencatat begitu berarti termasuk hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Karena tidak ada dasarnya kenapa tiba-tiba disuruh lari. Itu termasuk memberikan hukuman. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, termasuk hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau sudah dicoret-coret harus digantikan, berarti ada konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau air tumpah tersenggol habis itu disuruh membersihkan berarti itu konsekuensinya. Intinya kalau konsekuensi anak-anak belajar dari kesalahan tersebut. Kalau yang tadi cuma saya tidak akan terlambat lagi, dapat apa? Gak dapat apa-apa, gak ada manfaatnya. Kayak ini tadi, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Itu juga cuma dapat capek, sudah siswa capek cepet-cepetan lari karena terlambat, kita belum tanya dulu ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Berarti hukuman. Jadi kalau anak-anak tidak pakai sepatu hitam, jangan suruh lepas sepatunya. Nah, sudah seharian nggak pakai sepatu, berarti itu memberikan hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Ada yang tahu kenapa? Karena ada keuntungan. Biasanya apa yang terjadi? Biasanya pemanasan. Itu ini anggap saja karena pelajaran PJOK jadi pemanasan terlebih dahulu. Kalau pelajaran lain nggak boleh. Itu hukuman. Tapi juga kalau PJOK jangan terlalu berat pemanasannya, nanti belum sudah capek. Nih, perbedaannya hukuman sama konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Nah, hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua, konsekuensi itu sesuatu yang harusnya terjadi. Jadi dia harus menanggung konsekuensinya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit. Sudah ada kesepakatan. Bisa sakit fisik, bisa sakit
hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kita harus menghindari hukuman, jangan sampai membuat sakit anak atau membuat fisiknya anak tersakiti atau hatinya juga tersakiti. Misal menyinggung perasaan, kamu apa ya? Kenapa kok gak masuk sekolah kemarin? Bisa tuh, kamu bodoh. Nah, itu namanya menyakiti hati anak. Kalau bisa bilangnya itu, kamu yang paling pintar. Jadi bilangnya yang bagus lah. Soalnya doa, ucapan adalah doakan ya. Jadi kita mendoakan anak-anak biar lebih bagus lah. Bukan bilang anak-anak itu bodoh kah, apa kan, pemalas kan. Jadi harus dijaga. Jadi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi merasa anak-anak itu tidak nyaman soalnya diberi konsekuensi, saya harus begini. Terus anak-anak kalau hukuman itu membenci anak membenci kedisiplinan. Nah itu. Jadi dengan adanya diberi hukuman, jadi anak itu benci dengan disiplin, nggak mau dengan disiplin, malah mereka memberontak begitu. Kemudian kalau konsekuensi, anak itu bisa menghargai disiplin tersebut. Nah, lalu kalau hukuman itu bersifat paksaan, jadi dipaksa. Kemudian kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan dari orang lain. Kemudian hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Nah, mereka dihukum akhirnya mereka menyakiti diri sendiri juga. Akan melakukannya terus. Kemudian mendorong, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi mereka malah nggak mau berbuat jujur, nggak mau berkata jujur karena mereka akan menyembunyikan kesalahan. Soalnya apa? Takut dihukum. Nah itu. Kemudian kalau konsekuensi, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi peraturan yang ada di sekolah, mereka akan belajar untuk mematuhinya. Begitu. Nah, kemudian hukuman itu menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, nah itu merasa tidak dihargai, itu semuanya adalah hukuman. Jadi jangan sampai dilakukan seperti itu. Kalau konsekuensi, anak itu akan kehilangan haknya, kemudian dibuat tidak nyaman, lalu diasingkan untuk sementara atau time off. Jadi lebih bagus mana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi hukuman jangan dilakukan. Untuk kita kan ingin menerapkan budaya yang positif, jadi usahakan hukuman itu disingkirkan, dihilangkan. Jadi paling tidak kita ada konsekuensinya, nanti dapat begini, nanti akan begini. Tapi konsekuensi itu juga harus bukan dengan fisik begitu juga ya. Nah ini identitas gagal. Jadi kita sebagai guru ada guru yang gagal, ada guru yang sukses mendidik anak-anak. Kalau identitas gagal, jadi itu nanti hukuman. Kalau hukuman berarti gagal. Kalau identitas sukses itu dilihat dari disiplin. Disiplin dari dengan memberikan konsekuensi bisa, dengan restitusi. Kalau tadi Bapak Ibu sudah tahu hukuman itu apa, konsekuensi apa, sekarang ada restitusi. Nah, kalau hukuman tadi sesuatu menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Jadi anak-anak diberi pilihan. Pilihannya mau melakukan atau tidak, bisa begitu. Kemudian kalau yang kedua, hukuman itu tidak nyaman. Kalau konsekuensi dalam jangka pendek itu tidak nyaman, mereka masih tidak nyaman. Kalau restitusi mengeluarkan
dilakukan biar mereka lebih paham lagi, misal tentang peraturan sekolah gitu. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, jadi diadili langsung kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Misal kemarin ada yang pecahkan kaca. Nah, lalu anak-anak kalau misal dari kesadaran diri sendiri, dia mau mengganti, iya nanti saya ganti. Berarti dia sudah memiliki kesadaran dari dalam diri. Kalau misal mereka masih belum, berarti bukan dengan cara dihukum. Kamu karena sudah memecahkan kaca, jadi harus dihukum ini. Nah, bukan begitu. Jadi dengan bicara baik-baik apa yang harusnya dilakukan anak itu. Misal, oh berarti harus bicara dengan orang tua baik, dengan baik-baik. Nanti akhirnya bisa kesepakatan untuk menggaji begitu. Jadi si anak yang berbuat kesalahan tadi, diminta untuk memperbaiki baju kancing anak tersebut, anak yang sudah rusak tadi bajunya. Jadi diminta, bisa kalau nggak bisa gimana? Dia harus belajar dulu bagaimana cara menjahit. Nah begitu. Jadi diajari sabar, bertanggung jawab, begitu juga. Kemudian ini kalau hukuman, peraturannya adalah ini. Nah, kamu harus begini. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, ditanya apa peraturannya. Nah, peraturan ini ada konsekuensinya. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Nah, kemudian ada terima kasih juga. Nah, kalau restitusi, ditanya ke anak apa yang kamu yakini. Misal apa yang kalian yakini tentang peraturan yang ada di sekolah sini? Apakah boleh bertengkar? Misal begitu. Apakah apa yang kalian yakini terhadap tata tertib sekolah? Misal begitu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi siswa diminta untuk berpikir, diminta untuk memecahkan suatu masalah biar ada solusinya. Ya, gitu. Solusinya juga dari si anak tersebut, bukan dari guru. Kalau misal si anak tersebut solusinya kurang tepat, guru bisa mengarahkan. Begitu. Kemudian hukuman itu, murid atau anak membenci peraturan. Mereka akan benci dengan peraturan, tidak suka. Akan tidak semakin tidak tanah akhir. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak itu akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Nah, akan menghormati orang lain. Nah, jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Jadi yang paling bagus kita lakukan adalah melakukan restitusi. Tapi caranya bagaimana? Nanti ada. Nah, apa itu restitusi? Nih, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi biar mereka memperbaiki diri sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan mulianya apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka sudah ada di dalam dirinya mereka sendiri untuk menghargai, menghormati orang lain. Nah, cirinya, ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut agar tidak diulangi lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dilihat di dalam dirinya sudah bagus atau belum. Kalau belum bagus, diperbaiki. Begitu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar dengan mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasarnya pengen apa sih? Kamu pengen
pengen bebas, kamu pengen perhatian, nah begitu. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi solusinya bagaimana, begitu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini tadi nanti murid akan dikembalikan ke kelompoknya lagi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sudah punya keyakinan di diri sendiri akan berbuat begini, lalu kita lihat, kita pantau akan berubah. Nah, sekarang keyakinan kelas. Di dalam kelas itu punya keyakinan keras agar siswa tidak begini, tidak begini, tidak begini. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Kalau peraturan biasanya bagaimana? Dilarang buang sampah sembarangan, begitu kan? Kalau keyakinan, gimana ya? Menjaga kebersihan kelas, gitu. Menjaga kebersihan kelas itu keyakinan. Kalau peraturan dilarang ini, biasanya begitu kan? Jadi kalau peraturan itu masih ada kata-kata kalimat yang negatif. Kalau keyakinan itu kalimatnya harus positif semuanya. Kemudian ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Alasannya apa? Coba saya minta dunia. Kenapa? Menyelamatkan kepala. Pak Rusna, apa? Kenapa pakai helm? Untuk keamanan. Untuk keamanan. Adakah yang untuk menghindari polisi? Nah, biasanya kadang buat apa pakai helm? Nggak ada polisi, ya toh? Nah, berarti itu masih belum ada keyakinan di dirinya. Berarti bukan atas dasar keamanan diri, masih faktor eksternal. Jadi bukan karena kalau jatuh gimana nanti kepalanya pecah atau gimana? Bukan melihat sampai segitu, tapi melihat karena ada polisi. Dia tidak ditilang, gitu ya. Nah, lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kayak kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak. Kenapa? Berarti mau kenapa? Yang lain, Pak Adil? Mencegah penularan. Sama saja. Nah, Mencegah untuk keamanan diri atau ada yang berpikiran juga yang biar tidak dihukum sama guru kalau nggak pakai masker. Ada juga yang begitu. Biar tadi juga pakai masker, biar lebih bagus, biar lebih cantik, biar lebih ganteng. Kadang ada yang begitu. Biar dilihat orang menjaga ini, padahal cuma apa gaya saja. Ada yang begitu. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Alasannya, Pak Udin, kenapa? Kenapa kalau misalnya ada kegiatan di Namrea atau di sinilah? Tadi kalian bilang datang, nah kenapa kok harus tepat waktu? Supaya kita lebih disiplin. Atau ada yang bilang agar tidak dimarahi oleh kepala dinas kah, bisa gitu ya? Agar tidak ketinggalan materi, itu bagus. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam itu tadi, nah kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti motivasinya intinya dari dalam diri, bukan dari luar tadi. Kayak bisa menggunakan helm. Nah ini budaya positif
kemarin saya buat keyakinan kelas itu untuk mata pelajaran IPA saja, tapi karena kemarin biar anak-anak nggak itu jadi daripada saya bawa bolak-balik, saya tempel. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa buat keyakinan kelas masing-masing. Nanti ditulis mata pelajarannya apa, ditempel di situ. Jadi bisa di kelas itu ada banyak keyakinan kelas mata pelajaran ini. Bisa kan? Nah di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya bagaimana? Selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Disiplin. Coba nanti ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain, berarti apa? Apa? Hah? Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya bagaimana? Saling menghargai. Saling menghargai. Jelas. Sekarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti Keyakinan disiplin. waktu. Nanti kita lihat yang benar gimana. Dilarang menggunakan kekerasan. Berarti Keyakinan kelas. keyakinan kelasnya gimana? Dilarang menggunakan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya bagaimana? Saling menghargai. Saling menghargai. Boleh. Nanti ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Berarti dilarang menggunakan narkoba. Apa itu tadi? Dilarang menggunakan narkoba. Apa dilarang menggunakan narkoba? Keyakinannya beriman takut kepada Allah. Oh, berarti beriman ya. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, siswa harus bergantian menunggu giliran. Berarti siswa apa? Keyakinannya di dalam kelas. Bergantian atau Harus apa? Disiplin. Lalu selanjutnya harus budayaan. lagi menggunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya kesehatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti apa? Tertib. Kita lihat ya. Nah, ini kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, bertanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti harus menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit, berarti menghormati orang lain, lalu berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan, berarti tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, berarti tentang kesehatan, menjaga kesehatan, tidak boleh menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran, nah berarti menghormati orang lain dan bersabar. Nah itu tadi betul ya. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan juga. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan, keamanan. Karena nanti kalau bisa lari-lari, ya selamat, bisa jatuh. Lalu tidak aman. Nah sekarang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah kebutuhan dasar itu ada 5. Yang tengah-tengah untuk bertahan hidup. Jadi kita semua pasti punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dan kebutuhan dasar yang lain, pengen rasa kasih sayang, rasa diterima, nah itu. Jadi siswa juga demikian, punya kebutuhan dasar. Lalu penguasaan, mereka ingin kayak penguasaan, pengen bebas lah, pengen menguasai dunia. Lalu kesenangan, mereka pengen bersenang-senang juga, kebebasan juga. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang 5 posisi kontrol guru. Ini, jadi
Lalu pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau identitas gagal, berarti guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau guru berbuat sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, berarti itu termasuk identitas gagal. Nah, ini akan menimbulkan faktor ekstrinsik, yaitu menghindari hukuman. Siswa akan menghindari hukuman tersebut. Nah, ini kalau identitas berhasil atau sukses dari luar, ini masih kontrol dari luar. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Jadi ingin imbalan, ingin dibantu orang lain. Nah, ini identitas guru sebagai teman. Jadi kalau kita sebagai teman atau kita sebagai pemantau, itu termasuk identitas berhasil atau sukses. Tetapi masih ada faktor eksternal, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Kalau identitas berhasil atau sukses, jadi siswa bisa mengontrol dirinya sendiri, berarti mereka bisa menghargai diri sendiri, dan ini posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi kita juga bisa bersikap mengontrol diri kita sebagai manajer. Kemudian kalau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Salah guru dengan berceramah, mengatakan seharusnya begini. Lalu ibu kecewa gini. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau yang sebagai teman, itu kayak membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi alasan-alasan tadi. Kalau pemantau dengan menghitung, mengukur, nah itu. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dengan mengajukan pertanyaan. Kalau ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti itu termasuk hukuman. Lalu kalau guru membuat orang merasa bersalah, gurunya berkata, kamu seharusnya ini, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau guru ngomong seperti itu, siswa merasa bersalah. Kalau sebagai teman, bilang, ayolah, lakukan demi ibu. Nah, gitu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu ini loh. Masa kamu nggak mau bantu? Nah, begitu. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Bilang begitu. Kalau manajer, ini apa yang kita yakini, bisa tentang peraturan sekolah. Terus apa lagi? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, kalau dihukum, siswa akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, akan berbohong. Nah itu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, hasilnya akan menyembunyikan, akan menyangkal, berbohong. Itu sepertinya banyak terjadi di siswa kita. Iya. Makanya nanti mungkin kita juga introspeksi diri kita sendiri terlebih dahulu untuk tidak melakukan demikian, biar siswa itu ada kesadaran dari diri, bukan dari faktor eksternal. Ya. Iya, nanti takutnya kita malah memberikan hukuman dan membuat merasa bersalah, siswa nanti malah memberontak, malah berbohong dan lain-lain, semakin banyak kasusnya dari itu. Lalu nanti kalau menjadi teman, siswa akan ketergantungan. Nanti bilang, kan ibu teman saya, gitu. Masa nanti menghukum saya? Dan kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri, jadi siswa akan menyesuaikan diri saja. Kalau jika diawasi, siswa tersebut akan berubah. Kalau tidak diawasi, enggak. Itu. Terus kalau ini sebagai manajer, siswa itu akan menguatkan pribadinya. Jadi
penting. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, berarti murid itu akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena sebagai temannya. Kemudian kalau sebagai pemantau, murid itu akan meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian ini kalau dihukum, nanti murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nanti gitu muridnya. Nanti kalau membuat orang merasa bersalah, murid cuma bilang, maafkan saya gitu, maafkan saya ibu, bapak. Kalau merasa bersalah, kalau sebagai teman nanti akan bilang, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Terus ini kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Misal di dalam kelas kalau ada bintang dikasih bintang, kalau mendapatkan kalau berbuat baik kasih bintang. Nah, nanti mereka akan berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, mereka akan begitu. Kalau identitas berhasil yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Itu berarti sudah dari dalam diri. Sekarang dampak pada murid itu kalau hukum, kalau hukuman, akan mengulangi kesalahannya lagi. Kalau membuat merasa bersalah, murid tersebut akan merasa rendah diri. Kalau sebagai teman kita, berarti murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, akan dapat apa nanti? Akan dapat hukuman apa nanti? Sanksi apa? Nah, kalau sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, sekarang ada pernyataan, ini sudah ada jawabannya. Nah, kalau ini bilang, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti sebagai membuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, nah itu penghukum. Kalau ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, berarti sebagai teman. Nah, perayaan. Terus, apakah kamu dapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kalau ada begitu berarti sebagai pemantau. Lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau itu sebagai manajer. Jadi, siswa diajak untuk menyelesaikan masalah itu. Terus, kalau bilang, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kalau kita misalnya di dalam kelas, siswa ada yang sudah ngumpul semua, tinggal satu orang. Ini selalu yang paling terakhir. Ada begitu kan? Nah, berarti itu sebagai
identitas. Jadi berkatanya begini, nanti setelah ini saya minta Bapak Ibu coba praktek untuk restitusi. Jadi pertama langkahnya dengan ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi nanti misal ada suatu kasus atau masalah pasti ada kan. Nah nanti Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikannya dengan cara restitusi. Kalau bisa di video biar nanti buat inspirasi buat semua orang. Ya. Jadi nanti caranya yang pertama dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu seperti ini dengan berkata. Jadi kayak bisa ada siswa yang salah, siswa yang dipanggil. Nah, kemudian dibilang berbuat salah itu manusiawi, hal yang manusiawi. Semua orang pasti melakukan. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Tidak ada semua orang yang tidak pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita bukan fokus untuk mencari siapa yang anak ini yang benar, anak ini yang salah, tapi kita ingin menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi untuk kita bisa mendapatkan kebutuhan dasar apa yang dimiliki siswa. Nah, pada dasarnya setiap siswa itu memiliki kebutuhan dasar pasti. Jadi ini, apakah itu power itu kekuatan, freedom, love and belonging, fun and survival. Jadi yang tadi ada 5 kebutuhan. Jadi guru itu berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, bisa saja melakukan yang lebih buruk lagi, tapi tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu ditanya begitu. Apakah apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misal siswa memukul. Jadi belajar cara yang lain biar siswa itu tidak memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ditanya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Dia berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti bagaimana? Kita tahu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ditanya seperti ini. Nah, ini penerapannya. Kalau keyakinan kelas ini di kelas apa ya? Itu di kelas ini di kelas B, 9B. Kebetulan saya masih di kelas 9. Ini 9B, ini 9A. Anak-anak sendiri yang menuliskan, anak-anak sendiri yang punya idenya, dituliskan sendiri, mereka yang membuat sendiri. Nah, kali ini menjaga kebersihan kelas. Ini saling menghargai. Kemudian saling menolong. Menjaga kerapian diri, kayak misal bajunya ada yang dikeluarkan. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Jadi di sini tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada kata tidak, dilarang, jangan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Disiplin waktu, menghormati yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda. Ini anak-anak sendiri yang buat ya. Kalau yang ini belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghormati sesama teman, menjaga kebersihan kelas, terus berdoa sebelum dan sesudah belajar, lalu tertib di dalam kelas, menghormati yang lebih tua, dan menjaga kerapian diri. Ini hasilnya anak-anak. Kalau ini kemarin nah ini bisa
bekerja sama intinya. Kalau itu menjaga lingkungan, buang sampah, jadi itu tentang kebersihan lingkungan. Kalau yang atas menghormati, menghargai, menghormati berarti tentang menghormati ya. Kalau yang sebelah sini membantu, peduli, mengasihi, jadi intinya tentang membantu dan peduli. Nah ini masuk keyakinan kelas. Nah kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan. Nah sekarang kita refleksi dulu. Bapak Ibu silakan menyampaikan pendapatnya. Siapa ya? Pak Boy. Silakan melakukan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan dedikasi prinsip. Ya, terima kasih. Apa yang saya dapat kenalan yang berbeda terhadap cara mendidik anak, dan lainnya adalah mendukung presiden dan tiga itu yang selama ini kita lakukan adalah kita bagaimana adalah satu hal yang berkelak-kelakan yang materi yang sekarang adalah terhadap, dan dari materi ini bisa kita pakai untuk membuat anak bisa lebih baik dalam menghadapi yang berbeda. Perasaan apa yang muncul? Apa rasakan? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi prinsip itu dari positif. Ketika belajar ini bagaimana perasaan kita? Ketika belajar ini tadi, kesan yang adalah kesan ya bahagia, tidak kesan meskipun sedikit katanya capek, tapi dan ini bisa membuat kita semangat untuk belajar kesan lagi. Ya, terima kasih Pak Boy sudah mengutarakan refleksi pada kesempatan kali ini. Berikutnya sekali lagi lah Pak Ali, silakan refleksi. Kalau mengubah paradigma saya yang dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, memang ada beberapa hal termasuk saya introspeksi cukup keras terhadap yang artinya banyak memberikan hukuman. Tadi 3 pilihan yang harus diterapkan di anak-anak. Ini menjadi salah satu paket yang baik untuk evaluasi. Saya sendiri mengevaluasi dalam perkembangan zaman dan situasi budaya yang sudah mulai bergeser. Mungkin jadi bahan evaluasi yang sangat berarti bagi saya pribadi, dan saya berharap juga teman-teman semua mungkin ada yang sama, sehingga intinya ke depannya kita bisa memperoleh hal yang positif dan kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, makna disiplin dan motivasi interaksi. Ya bagus sekali saya merasakan suatu hal yang baru, energi positif yang bisa kita bawa. Demikian. Ya baik, terima kasih Pak Ali atas refleksinya hari ini. 2 saja ya, nanti yang lainnya bisa menyusul, bisa bilang langsung ke saya. Nah, untuk berikutnya sudah terima kasih. Nah berikutnya saya minta mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Oh ya, nanti saya minta untuk Bapak Ibu untuk membuat restitusi ya. Bingung bagaimana restitusinya? Seperti yang tadi, berupa video. Jadi nanti restitusinya ada 3 cara, 3 tahapan. Yang pertama
menstabilkan identitas, jadi bisa digunakan kata-kata ini juga atau yang lainnya. Yang intinya identitas siswa itu nanti kita stabilkan terlebih dahulu. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan di sini kita ingin mencari tahu kebutuhan siswa yang diinginkan siswa itu bagaimana. Kebutuhan dasar siswa sudah terpenuhi apa belum? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan ke siswa. Nah, baiknya bagaimana? Kemudian yang peraturan yang harusnya itu bagaimana? Kelas yang ideal itu bagaimana? Kalau bisa di dalam kelas itu bagaimana? Lalu kita cari solusinya bersama. Jadi intinya bicara dari hati ke hati. Biasanya anak-anak itu kalau kita ngomong misal 4 mata saja, mereka mau ngomong. Kalau di kelas ada orang banyak, kita tanya, nggak ada yang mau ngomong. Kalau satu-satu ditanya, bisa. Misal nanti Bapak Ibu menemui ada siswa yang ribut sendiri di dalam kelas. Nah, nanti di waktu istirahat bisa dipanggil sebentar, ditanya, paling nggak 5 menit kah? Cuma itu saja, nggak usah lama-lama. Kemudian, jadi jangan kayak kita menghukum siswa lah. Kita cuma menanya saja, sharing biar siswa itu semakin banyak. Atau mungkin siswa tadi yang awalnya sikapnya baik, banget dia rajin ini, ternyata kok tambah kelamaan kok dia menjadi malas, menjadi suka banyak ngomong.